kita mulai membahas PBM ya. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, PBM sudah sampai kaji latih 2 ya. Nah, sekarang nomor 18. Silakan dibuka halaman 333. Oke, 333. Kaji latih standar 2 PBM sekarang nomor 18 ya. Oke, apa yang ditanyakan? Kita langsung ya membahas untuk soal nomor 18 ya. Oke, yang ditanyakan pola dasar ya, pola dasar yang sama dengan kalimat 3. Nah, kita harus mengetahui dulu kalimat 3 pola dasarnya seperti apa ya. Kalimat 3 yang ditanyakan pola dasar ya, nanti kita cek pola dasar kalimat 3. Nah, kita bahas ya. Kalimat 3 di sini subjeknya mulai dari proses sampai ini ya. Proses perpindahan panas antar lapisan ini gitu ya, sebagai subjek. Setuju nggak? Itu subjek. Nah, kita lanjutkan. Predikatnya apa? Akan menyebabkan ya. Distribusi panas sebagai dapat kita pasifkan ya. Jadi objek nih. Dari sampai titik gitu ya. Dari sampai terakhir ini keterangan kan diawali oleh preposisi ya. Di situ ada preposisi dari. Nah, apa? Pola kalimat dulu. Pola kalimatnya apa? SPOK ya. Berarti pola dasarnya apa? Kita hilangkan keterangan. Jadi SPO. Pola dasarnya SPO. Nah, cara cepatnya seperti apa? Minimal cari yang predikatnya menggunakan me juga. Walaupun tidak mutlak ya, kalau ada me pasti di depannya adalah berobjek gitu ya. Contohnya, dia merendahkan diri. Nah, itu tidak kita sebut SPO ya, karena kalau dipasifkan tidak bisa kita pasifkan menjadi diri direndahkan oleh dia, nggak bisa ya. Jadi dia merendahkan diri itu SP, dia subjek merendahkan diri satu kesatuan sebagai predikat ya. Nah, tapi kita coba cari yang juga. Umumnya akan membutuhkan objek dapat dipasifkan, umumnya seperti itu ya. Nah, hapus dulu, kita geser ke opsi yang ada. Ada yang langsung bisa menyebutkan opsi A, B, C, D, E, silahkan. Langsung tanpa dicek satu-satu, langsung cari mana yang memungkinkan gitu ya. Untuk berobjek nih si polanya, si kalimatnya. Nah, ada yang sudah menjawab, 2 orang menjawab yang C. Tepat ya yang C nih. Nah, ternyata tidak harus dicek satu-satu ya. Langsung fokusnya adalah cari predikat yang bukan predikat yang sama ya. Di dalam predikatnya menggunakan imbuhan yang sama. Umumnya ada kemungkinan gitu ya. Polanya juga sama, SPO juga pola dasarnya. Oke, tepat yang C. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, sugar glider sebagai subjek ya. Membutuhkan sebagai apa? Predikat temperatur dan kelembapan yang akurat. Nah, itu dari temperatur sampai terakhir sebagai objek ya. Kalau tadi di kalimat 3 itu SPOK ya. Di kalimat 3 itu kita temukan SPOK. Nah, yang C ini apa? SPO. Tidak masalah. Keterangannya tidak ada ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan pola dasar. Pola intinya saja. Nah, sama-sama SPO ya pola dasarnya. Kita cek kenapa tidak kita pilih yang A, misalkan pola kalimatnya seperti apa.
kebersihan kandang, sugar glider. Nah, ini satu kesatuan sebagai subjek ya. Sangat penting apa? Predikat. Nah, berarti pola dasarnya apa SP ya? Nah, berbeda ya. Terus yang B, pemeriksaan tahunan sebagai subjek. Diperlukan sebagai predikat untuk memantau dan seterusnya. Di sini ada untuk. Untuk di sini bisa sebagai konjungsi, bisa sebagai preposisi ya. Nah, keduanya itu menandai keterangan. Jadi ini pola kalimatnya SPK. Pola intinya apa? Pola dasarnya SP ya. Nah, berbeda ya. Jadi bukan yang B, karena kita mencari yang SPO. Kita cek yang delta. Selain perawatan fisik, nah ini sebagai keterangan ya. Kesehatan mental sugar glider, ini kita sebut sebagai subjek. Juga harus diperhatikan sebagai apa? Predikat. Berarti pola kalimatnya apa? KSP ya. KSP, apa pola dasarnya? SP. Nah, kita cek yang E. Sugar glider sebagai subjek. Sangat rentan sebagai predikat terhadap polusi udara sebagai keterangan ya. Nah, pola kalimatnya SPK, pola dasar atau pola intinya SP. Nah, jadi satu-satunya yang berobjek itu adalah yang C ya. Nah, silakan. Sampai sini, tadi sebenarnya langsung kalian bisa 1 detik ya untuk menjawab ini. Nah, ini kenapa Ibu jabarkan lagi? Nah, untuk membuktikan jawaban kalian itu uh, sudah sesuai atau belum. Nah, ternyata benar nih jawaban kalian ya. Nah, jadi langsung fokus ke predikatnya juga itu untuk mengefektifkan waktu. Nah, mungkin kan ya, walaupun soalnya menanyakan pola dasar atau pola kalimat ya. Itu 18 yang C. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sebentar. Kita akan lanjutkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 19, yang ditanyakan kalimat 5 ini, ya kalimat 5 dalam teks gitu ya, dapat disempurnakan menjadi seperti apa? Kita fokus ke perbedaan ya. Yang muncul apa? Oh, yang ternyata yang berbeda, yang A itu, sebentar. Yang A dikerjakan, yang B bekerja, yang C mengerjakan, ya. Kita tandai perbedaan ya. Perbedaannya ada apa saja? Kerjakan, bekerja, mengerjakan, bekerja, bekerja. Nah, bedanya apa? Ini sama-sama ada menggunakan bekerja nih, predikatnya. Bedanya apa? Kalau, oh, kalian kayaknya sudah tahu ya arahnya kemana? Yaitu paralel ya. Ternyata ini arahnya ke paralel. Ke paralel. Kalau itu kita lanjutkan untuk yang A itu ada dikerjakan, ada yang dijaga, dan didukung ya. Nah, Ibu tandai dulu nih. Terus yang B itu ada bekerja, ada terjaga, ada mendukung. Kalau C mengerjakan, menjaga, sama mendukung. Terus yang delta, nah boleh sambil munculkan jawaban kalian. Terus yang delta itu penjagaan, yang delta itu pendukungan. Nah, ada yang menjawab, ada yang sudah menjawab nih. Terus yang E itu ada bekerja, menjaga, dan mendukung. Nah, ada yang menjawab, ada 2 orang yang menjawab yang E nih. Nah, kita cek yang E ya. Yang E itu ada apa saja? Ada bekerja, menjaga, dan mendukung. Nah, untuk memaralelkan
sebenarnya kan minimal samakan imbuhannya ya. Nah, tapi Ibu munculkan dulu jawabannya. Nah, ada yang menjawab yang C nih. Kita bahas. Atau sebelum kita tentukan yang mana, kita cek dari A dulu. Yang A di sini sebenarnya paralel ya. Sama-sama sama-sama bentuk pasif. Tinggal kita sesuaikan konteksnya sesuai tidak penggunaan kata kerja pasif di situ ya. Terus yang B itu ter dengan me. Berbeda ya. Nanti kita bahas. Sebenarnya kita lanjut aja ya. Jadi be dengan me sebenarnya sama-sama, ber dengan me ya sama-sama. Jadi bekerja itu proses pembentukannya itu imbuhan ber ditambah kerja, jadi bekerja. Tidak bekerja tapi bekerja ya. Bernya berubah jadi be. Nah, imbuhan ber, yang ini imbuhan ter, yang ini imbuhan me. Nah, Ibu ulangi ya. Ber dengan me sama-sama kata kerja aktif. Kalau ter, yaitu kata kerja pasif. Kan yang kita kenal kata kerja pasif ditandai dengan imbuhan di ya. Jadi pasif juga bisa ditandai dengan penggunaan imbuhan ter ya, yang memiliki fungsi predikatnya. Nah, ini kata kerja pasif ya untuk ter gitu. Nah, terlihat memang secara imbuhan berbeda, semuanya ada dua yang aktif, satu yang pasif gitu ya. Yang C kita cek, ini semuanya terlihat kata kerja aktif semua ya. Kita lewat dulu yang delta itu bekerja, ini kata kerja aktif, penjagaan dan pendukungan. Nah, penjagaan dengan pendukungan menggunakan imbuhan pean, ditambahkan imbuhan pean ya. Umumnya kalau ditambahkan imbuhan pean akan bentuk kata benda. Kayak gitu ya. Nah, bekerja itu apa? Kata kerja ya. Penjagaan dengan pendukungan kata benda. Tidak sejajar ya. Jadi kan selain kita samakan imbuhannya, juga bisa kita samakan jenis atau kelas katanya. Apakah sama-sama kata benda, sama-sama kata sifat, atau sama-sama kata kerja, dan seterusnya. Tidak sejajar ya, terlihat yang delta tidak sejajar. Kita cek yang E, ada ber, ada me, ada be. Ber, me gitu ya. Ada satu yang menggunakan imbuhan ber, ada dua yang menggunakan imbuhan me. Dari segi penggunaan imbuhannya ada satu yang berbeda, tapi ini semuanya yang E di sini sejajar dalam hal apa? Jenis atau kelas katanya. Sama-sama apa? Kata kerja aktif ya, ber dengan me. Nah, jadi ada dua kemungkinan, atau ada tiga. Antara A, sama-sama di, sama-sama pasif. Ada C, sama-sama me, sama-sama aktif. Ada E, kalau E ini sama-sama aktif ya, tapi imbuhannya ada satu yang berbeda. Nah, di antara tiga kemungkinan itu, kita cek yang A, kita cek ya. Seluruh proses ini dikerjakan bersama-sama untuk dijaga suhu bumi tetap stabil dan didukung kehidupan di planet ini. Kurang tepat ya kalau menggunakan kata kerja pasif untuk konteks kalimat tersebut. Nah, kalau yang C kita cek. Seluruh proses ini mengerjakan bersama-sama untuk menjaga suhu bumi tetap stabil dan mendukung kehidupan di planet ini. Nah, ini tadinya kan memungkinkan ya. Tapi secara konteks ya, apakah pelaku dari yang mengerjakan bersama-sama ini adalah seluruh proses ini? Kayak gitu ya. Nah, jadi secara arti ini kurang logis gitu ya. Nah, kita cek yang E. Seluruh proses ini bekerja bersama-sama. Ini juga sebenarnya yang bekerja itu kan konteksnya adalah manusia gitu ya. Nah, ini juga sama sebenarnya. Tapi yang tepat itu mengerjakan bersama-sama atau bekerja bersama-sama. Nah, kita pilih yang E ya. Sepakat tidak? Yang E. Jadi ternyata ini
ada satu yang berbeda, tapi secara jenis katanya sama-sama jajar ya, sama-sama apa? Kata kerja aktif. Karena konteksnya di sini lebih tepatnya bekerja bersama-sama, bukan mengerjakan bersama-sama. Kayak gitu. Mengerjakan apa gitu ya. Harusnya ada kelanjutannya mengerjakan apa. Contoh, misalkan di sini menjaga apa? Menjaga suhu bumi. Mendukung apa? Mendukung kehidupan. Nah, mengerjakan apa? Yang ada di sini di depannya bersama-sama itu lebih ke keterangannya. Kayak gitu ya. Nah, jadi bekerja itu tanpa dilanjutkan lagi bekerja apa gitu ya, tidak masalah, tidak dilanjutkan lagi ya. Kalau mengerjakan harus ada kelanjutannya, mengerjakan apa gitu ya. Oke, 19 jawabannya yang E ya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Kita lanjutkan untuk soal nomor 20 ya. Apa inti isi teks tersebut? Kalau ada kata kunci di soalnya itu ada inti gitu ya. Kan kebayangnya kalimat inti ya, tapi di sini inti isi teks. Berarti sama seperti mencari simpulan. Silakan jawaban kalian apa? Teksnya yang mana? Yang membahas panas matahari dapat sampai ke bumi dan seterusnya. Nah, ada yang menjawab yang delta, ada yang menjawab delta juga. Hmm, kita akan bahas, kita lihat dulu teksnya. Nah, teksnya yang ini, silakan. Jadi ada yang menjawab yang delta ya. Kita bahas ya. Nah, uh, Ibu akan kita baca bersama ya, atau dengan membaca kalimat utamanya sebenarnya sudah bisa uh, kebayang ya arahnya itu, simpulannya itu apa dengan hanya melihat gagasan utama. Karena salah satu yang muncul di simpulan, salah satunya munculkan gagasan utama, salah satunya ya. Nah, kita lihat antara kalimat 1 dengan 5. 1 ini paling awal, 5 ini paling akhir. Nah, kenapa kita langsung fokus ke paling awal dan paling akhir? Kita cari yang kalimat utamanya yang mana? Yaitu kalimat 1 ya. Yang lebih umum, yang mana? Terlihat kalimat 1 lebih umum ya. Panas matahari dapat sampai ke bumi melalui perpindahan panas antar lapisan atmosfer. Nah, gagasan utama tersebut dijelaskan oleh kalimat yang selanjutnya. Oke, jadi apa? Panas matahari dapat sampai ke bumi melalui perpindahan panas antar lapisan atmosfer. Terus dijelaskan di kalimat selanjutnya, atmosfer bumi terdiri dari titik-titik memiliki karakteristik suhu yang berbeda. Proses perpindahan panas antar lapisan ini akan menyebabkan apa? Distribusi panas ya, dari matahari ke bumi. Kayak gitu. Proses perpindahan panas dari matahari ke bumi melalui lapisan atmosfer ini terjadi secara berulang dan kompleks melibatkan berbagai faktor. Apa saja? Radiasi, konduksi, konveksi, ya, dan radiasi gelombang panjang. Seluruh proses ini yang bekerja bersama. Nah, 5 itu sudah kita perbaiki ya tadi. Seluruh proses ini bekerja bersama-sama untuk menjaga suhu bumi tetap stabil dan mendukung kehidupan di planet ini ya. Nah, tadi ada yang menjelaskan delta, kita cek ya. Delta itu apa? Perpindahan panas antar lapisan atmosfer dapat menjaga suhu bumi tetap stabil. Oke, memang tadi ada kata kunci itu ya. Di kalimat 1 kata kuncinya muncul, di kalimat 5 juga ada kata kuncinya muncul, mendikasinya ya. Seperti itu. Nah, apakah opsi delta itu mewakili keseluruhan
sehingga bisa kita sebut sebagai inti isi teksnya. Silakan. Ada selain yang delta? Silakan. Mewakili keseluruhan poin pentingnya itu dimunculkan di apakah A, B, C, D, E. Sama seperti mencari simpulan, menentukan simpulan. Ada yang menjawab yang C ya, kita bahas. Artinya input isi teks tersebut, kita cek yang C. Nah, panas matahari dapat sampai ke bumi melalui perpindahan panas ya, antar lapisan atmosfer. Kita temukan di kalimat pertama ya, di gagasan utama ini. Terus kelanjutan di C apa? Dan terjadi secara berulang dan kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Nah, ada ya kata kunci tersebut? Di sini di kalimat 4 boleh dilihat proses perpindahan panas dari matahari ke bumi melalui lapisan atmosfer ini terjadi secara berulang dan kompleks ya, melibatkan berbagai faktor. Nah, itu ada di kalimat 4. Nah, jadi poin-poin pentingnya selain kita temukan di kalimat utamanya, juga bisa kita ambil intinya juga di kalimat penjelasnya nih, yang mewakili keseluruhan teksnya itu yang mana. Nah, tepatnya jawabannya yang C. Nah, ini bisa kita sebut simpulannya, inti isi teksnya. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Jadi ini mewakili keseluruhan teks. Oke, itu nomor 20 yang C ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Nah, sambil menunggu pertanyaan kalian, Ibu lanjutkan dulu. Kaji latih standar 3 nih. Silakan, jawaban kalian apa? Pertanyaannya, tulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah itu apakah di kalimat 3, 6, 7, 9, atau 10? Ada yang menjawab yang A, yang lain setuju? Di A itu ada apa nih? Ya, di A ada, sebentar. Nah, A itu kalimat 3 ya. Kalimat 3 ada penulisan di sana. Di B itu ada kalimat 6, ada memengaruhi. Dan seterusnya ya, bisa kalian lihat pilihannya itu ada apa lagi? Ada komplikasi di kalimat 7, di kalimat 9 ada orang tua, penulisannya seperti itu. Di kalimat 10 ada seringkali penulisannya seperti itu. Seperti itu. Nah, di antara semua ini ada satu penulisan yang kurang tepat. Yaitu penulisan apa? Di sana ya, penulisan ini kurang tepat. Harusnya seperti apa? Di spasi sana, di spasi sini, di spasi rumah, di spasi, termasuk di spasi mana ya? Ke spasi mana juga? Ke spasi atas misalkan. Ya, ke spasi Bandung. Nah, itu kenapa spasi? Karena di dengan ke-nya itu adalah preposisi atau kata depan ya. Penulisan preposisi itu atau kata depan itu penulisannya dipisah. Dan kapan kita gunakan preposisi? Biasanya untuk menandai tempat, menunjukkan posisi ya. Ke samping, ke utara misalkan gitu ya. Nah, sisanya apa? Memengaruhi sudah tepat ya. Ibu lisankan ya, Ibu yakin kalian sudah tahu. Memengaruhi itu kenapa P-nya luluh? Kata dasarnya kan pengaruh ya. Kenapa P-nya luluh? Karena KTSP ya, imbuhan me ditambahkan kata dasar berulang K, T, S, atau P pasti biasanya
luluh ya, kecuali kalau yang cluster ya, seperti itu. Alias gugus konsonan. Misalkan memprogram P-nya tidak luluh karena PR. PR itu apa? Program itu kan diawali ada huruf apa saja? Ada P, ada R, ada gugus konsonan ya. Nah, itu eh, tidak berlaku aturan luluh ya. Jadi yang tepat itu memesona atau mempesona. Yang tepat memesona ya. Ibu lisankan ya. Apalagi, nah, memengaruhi, memesona ya. Bagaimana dengan terpengaruh? Kalau terpengaruh P-nya masih ada. Kenapa? Karena imbuhannya beda ya. Imbuhannya bukan me, bukan pe. Bukan menasal, bukan penasal. Gitu. Terpesona P-nya masih ada karena imbuhannya bukan me, bukan pe. Nah, komplikasi tulisannya seperti itu ya, diadaptasinya seperti itu. Orang tua, orang spasi tua. Apakah itu orang tua kita, yaitu ayah ibu kita, atau orang tua orang yang lebih tua. Kayak gitu ya. Nah, itu penulisannya dari dua arti yang berbeda, tapi penulisannya sama-sama spasi ya. Seringkali memang juga penulisannya seperti itu, spasi. Jadi jawabannya yang mana? Penulisan kata yang salah, yaitu tepat di kalimat 3 yang A ya. Penulisan di sananya harusnya spasi. Kalau kapan di yang nempel, contohnya nah, ada diturunkan. Diturunkan ini adalah kata kerja pasif ya. Kata kerja pasif ada penambahan, salah satu cirinya ya, ada penambahan imbuhan di. Nah, jadi di situ bukan kata depan, bukan preposisi, tapi imbuhan, yaitu salah satu bentuk terikat imbuhan itu. Kalau namanya terikat berarti harus nempel ya. Ya, kita lanjutkan. Nomor 2. Teks tersebut perlu diperbaiki dengan cara yang silakan. Boleh kalian sebutkan jawaban kalian. Maaf berapa? Nah, di sini ada kalimat 3, 4, 6, 8 ya. Nah, jadi bukan terbatas di satu kalimat ya. Nah, apakah kita hilangkan koma sebelum atau di kalimat 3 atau seperti apa? Nah, untuk nomor 2 ada yang menjawab yang C. Ada 2 orang nih yang menjawab yang C. Bebas ya. Tepat yang C yaitu menuliskan ke seluruh menjadi spasi ke spasi seluruh. Jadi ini berganti baris ya. Kalau bisa dipisah berarti itu spasi ya. Jadi yang C tepat tadi. Berarti ke seluruh itu ke-nya itu adalah preposisi alias kata depan. Misalkan kenapa tidak kita pilih yang delta, menambahkan tanda koma sebelum karena, tanpa kita melihat teksnya, ya ada kemungkinan ini si karenanya itu, nah kalau kita letakkan koma sebelum karena, berarti letak anak kalimatnya di mana? Di akhir ya. Ibu lisankan ya, di akhir. Nah, kalau anaknya di belakang, di akhir, tidak butuh koma. Kita butuh koma kalau anak mendahului induk. Karena hujan, dia tidak datang. Itu kan anak kalimatnya apa? Karena hujan. Induk kalimatnya apa? Dia tidak datang. Gitu ya. Seperti itu.
Kenapa yang B kurang tepat? Menghilangkan tanda koma setelah bahkan. Kenapa jangan dihilangkan? Dengan katanya kan jangan dihilangkan ya. Sudah tepat bahkan koma gitu ya. Karena kita butuh koma untuk menandai apa? Konjungsi antar kalimat ya. Bahkan ini termasuk konjungsi antar kalimat. Nah, jadi sudah nomor 2 jawabannya adalah yang C ya. Ada yang disampaikan? Silakan. Ada yang tanyakan? Baik. Nomor 3. Kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 9. Lihat kalimat 9 titik-titik. Nah, di situ kita temukan awal di awal kalimat lalu ada koma. Kalau di awal kalimat lalu ada koma berarti kita membutuhkan konjungsi apa? Konjungsi antar kalimat ya. Kalau dilihat A sampai E semuanya konjungsi antar kalimat. Nah, ada cara lain atau tidak nih untuk menentukan kata sambung yang paling tepat? Lengkapi kalimat 9. Kita cek ya. Titik-titik, koma, gangguan jantung ini juga dapat terjadi karena diturunkan melalui gen tertentu dari orang tua, ya, atau inherited, gitu ya. Nah, namun demikian seringkali penyebab lemah jantung tidak diketahui, gitu ya. Silakan, kalian setujunya? Konjungsi apa? Tentu ini berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau jadi, gitu ya, ada jadi, ada oleh karena itu, ada dengan demikian. Yang ibu tanda itu maknanya apa? Membentuk makna akibat atau hasil. Membentuk makna akibat atau hasil. Kalau selain itu akan tapi, nah selain itu sama dengan di samping itu berarti ada tambahan ya, ada penambahan. Kalau dalam kalimat majemuk setara ada penggunaan konjungsi dan ya. Nah, ini sama kalau Ibu lihat ya. Dari fungsi yang ada terlihat selain itu untuk menghubungkan klausa yang setara yang menyatakan apa? Terutama yang menyatakan penjumlahannya. Kalau yang C itu akan tetapi, nah itu menyatakan apa? Konjungsinya pertentangan ya. Seperti itu. Kita cek untuk nah untuk soal nomor 3. Kalian lebih setuju yang mana? Kita letakkan di kalimat 9. Kalimat 9. Nah, untuk bisa tahu konjungsi apa yang dibutuhkan, kita cek dari kalimat apa. Penyakit lemah jantung bisa terjadi karena dibawa sejak lahir. Misalnya sebagai akibat dari penyakit atau kondisi tertentu. Nah, di kalimat 9-nya, titik-titik, gangguan jantung ini juga dapat terjadi karena diturunkan melalui gen tertentu dari orang tua. Gitu ya. Nah, apakah apakah selain itu akan tapi oleh atau dengan demikian? Nah, jawaban kalian tepat nih, yaitu selain itu ya. Selain itu, gangguan jantung ini juga gitu ya dapat terjadi karena diturunkan melalui gen tertentu. Berarti sebelumnya bahas gangguan jantung.
terjadinya gangguan jantung ini kan dapat terjadi. Nah, ini di kalimat sebelumnya tidak bisa terjadi. Penyebabnya dimunculkan ya. Lanjutkan. Ada dua orang yang sudah menjawab yang B nih. Kita cek ya B itu apa? Selain itu. Kita cek. Untuk soal nomor 3, kalian memilih selain itu. Tepat ya? Selain itu. Berarti ini untuk menunjukkan makna apa? Yaitu ada penambahan informasi ya. Seperti itu. Jadi kita gunakan selain itu ya. Kita menandai penyebab terjadinya gangguan jantung, penyakit lemah jantung gitu ya. Oh, jadi penyakit lemah jantung ya, ini membahas mengenai lemah jantung nih. Nah, kenapa kita tahu sedang bahas ini? Nah, ini kata kuncinya sering diulang ya. Dan seterusnya. Nah, ini jantung lemah ya. Lemah. Nah, ini sedang membahas penyakit lemah jantung. Di kalimat 8 ini membahas apa? Penyebab terjadinya penyakit lemah jantung. Di kalimat 9 juga, nah gangguan jantung ini, nah rujukan ini di sini adalah pada apa? Merujuk pada apa? Penyakit lemah jantung ya. Juga dapat terjadi karena dan seterusnya. Ada penyebab lainnya. Kenapa penyakit lemah jantung bisa terjadi ya? Kayak gitu. Nah, tepat nomor 3 yang Bandung. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4, silakan. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 2, yang mana? Apakah dalam disebut adalah yang atau pada? Kalimat 2 terlihat ya di layar, masih terlihat. Ibu tandai ini. Kita coba ganti warna. Ada yang menyebutkan pada yang dihilangkan ya. Yang lain bagaimana? Ibu tandai dulu, opsi A itu dalam, B itu disebut, C itu adalah, yang delta itu yang, selanjutnya pada ya. Nah, jadi dia menjawab pada. Untuk soal nomor 4 ini di kalimat 2. Nah, langsung saja nomor 4 itu tepat yang harus kita hilangkan adalah pada. Kenapa padanya kita hilangkan? Nah, kalau dilihat di situ apa? Yang menyerang langsung, yang menyerang otot jantung. Jangan menyisipkan antara predikat dengan objeknya. Kalau ada pada, berarti setelah menyerang itu si predikatnya ya pada otot jantung sebagai keterangan. Gitu ya. Jadi menyerang, kalau keterangan kan bisa dihilangkan ya. Berarti menyerang apa? Nah, agar ada kelanjutannya, nah padanya dihilangkan. Jadi menyerang otot jantung ya. Seperti itu. Tepat yang jawabannya kita hilangkan pada. Tadi kalian sudah tahu bahwa kalau di belakang ya, kalau di belakang yang tidak dapat kita sebut predikat ya. Tapi kenapa tadi Ibu sebut itu? Ini maksudnya adalah predikat di dalam anaknya. Misal anak yang bertopi itu sedang makan.
Sementara sebenarnya tulisannya. Nah, ini di dalam ya, atau kita cari misalkan anak yang ganti ya, biar ada bayangan anak yang sedang anak yang misalkan ini ya mengenakan baju merah itu sedang makan ya. Anak yang mengenakan baju merah itu sedang makan. Ini kalau dilihat fungsi kalimatnya SP ya. SP. Nah, tapi di situ ada di subjeknya ada anak kalimat ditandai dengan penggunaan yang konjungsi subordinatif juga. Nah, di dalam anak kalimat yang memiliki fungsi subjek ada di dalamnya kan berasal dari klausa ya. Nah, itu apa saja klausa yang membentuk kalimat ini? Berasal dari dua buah klausa, yaitu anak mengenakan baju merah atau anak itu mengenakan baju merah. Satu lagi apa? Anak itu sedang makan. Oke, klausa. Karena ini klausa ya, jadi tidak menggunakan huruf kapital. Kalau kalimat kan ditandai dengan diawali oleh huruf kapital. Dan tidak ada tanda baca di klausa itu. Nah, jadi berasal dari dua buah klausa dibantu dengan konjungsi apa untuk menghubungkan dua buah klausa ini menjadi sebuah kalimat? Nah, untuk yang di kalimat ini menggunakan yang. Nah, jadilah polanya SP. Asalnya di masing-masing klausanya itu terdiri atas pola kalimat, pola juga. Berarti pola klausa berarti ya. Ada polanya juga. Anak itu subjek mengenakan predikat, baju merah adalah objek ya. Anak itu subjek sedang makan predikat. Kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat lagi, pernah menemukan pola kalimat bentar, yang menggunakan per atau tidak nih. Jadi ini geser dulu, habis ini geser. Nah, terlihat tidak ya? Jadi polanya seperti apa? Nah, polanya S per, kalau pernya boleh ya di bawah S ya, di garis. Seperti antara penyebut dan pembilang gitu ya. S per tadi mengenakan baju merah, di dalamnya ada P, predikat dan objek. Terus gimana lagi? Sedang makan apa? P. Kebayang nggak? Jadi S per PO, terus P. Sejajar dengan S yang ini ya, P-nya. Sebenarnya kan polanya tadi apa? Polanya SP. Nah, S-nya itu diperluas. So, punya anak nih, yaitu diisi oleh predikat dan objek. Ya. Nah, biarkan kalian tadi kenapa membahas itu? Nah, itu ya. Tadi menyerang di sini predikat dari klausanya ya. Nah, jadi di anak kalimat juga mungkin kan ada predikat kayak gitu ya, tapi tidak menyebabkan predikatnya bertumpuk, beda lagi ya. Nah,
Jadi menyerang otot jantung, bukan menyerang pada otot jantung ya, alasannya tadi ya. Oke, kita cek polanya. Lemah jantung atau dalam bahasa medis disebut kardiomiopati itu sebagai subjek ya, adalah sebagai predikat penyakit yang menyerang otot jantung sebagai pelengkap ya, seperti itu. Jadi secara pola seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi alasannya apa? Antara predikat ini, dalam hal ini predikat di dalam anak ya. Predikat dengan objek jangan dipisahkan oleh kata yang lain. Contoh lainnya, ayah membahas tentang ekonomi dunia. Tentangnya kita hilangkan ya langsung. Ayah membahas ekonomi dunia. Alasannya nanti ada jadi keterangan ya. Nah, sementara membahas itu butuh objek ya. Menyerang di situ butuh objek. Menyerang apa? Oke, sudah. Nomor 4 itu yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 8. Nah, kalimat 8, silakan. Jawaban kalian apa? Ada yang menjawab yang B, yang lain bagaimana? Bagus. Ini dulu ya. Ada yang B, ada yang A. Cara mengambil inti, cari predikat yang sama cara cepatnya. Kalimat 8 silakan kalian lihat. Ya, penyakit lemah jantung. Nah, apa predikatnya? Bisa terjadi. Predikatnya itu bisa terjadi. Subjeknya apa? Nah, tadi. Nah, ini. Subjeknya apa? Penyakit lemah jantung. Ini subjeknya. Penyakit lemah jantung sebagai subjek ya. Bisa terjadi sebagai predikat karena sampai terakhir itu apa? Keterangan. Jadi SPK. Nah, apa intinya? Kita coret. Oh, oke, sebelum kecoret ya, kita gunakan cara cepat dulu. Apa predikatnya? Bisa terjadi ya. Apa inti dari bisa terjadi? Intinya bisa atau terjadi? Terjadi ya. Bisa terjadi, sudah terjadi, belum terjadi, intinya terjadi. Nah, ini ada bisa terjadi ya. Kalau C, nah ini ada terjadi saja. Nah, ini kalau delta bisa kita eliminasi. Kenapa coba? Predikatnya sudah berbeda ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang E bagaimana? Penyakit lemah jantung merupakan apa? Predikatnya merupakan. Berarti, nah, predikatnya berbeda. Ya. Terus, kalaupun misalkan kita mau memunculkan bisanya ya, bisa terjadi. Nah, sebenarnya kalau ada bisa berarti sudah diperluas si predikatnya ya. Oke, jadi masih luas gitu. Terus, bisa kita eliminasi. Oke, kita gunakan step by step ya. Step by stepnya apa? Itu kan pola kalimat. Nah, penyakit lemah jantung sebagai subjek ya. Bisa terjadi sebagai predikat karena sampai terakhir apa? Nah, karena sampai terakhir itu sebagai keterangan. Nah, keterangan kita cari langkah selanjutnya, keterangannya kita coret ya. Karenanya kita coret, karena dan seterusnya ya. Karena itu menandai keterangan. Kalau di B ada karena di bawah sejak lahir ini kita coret. Nah, ini juga ada karena dan seterusnya. Nah, jadi sudah sisanya yang mana? Yang A ya. Jadi jawabannya adalah yang intinya apa? Penyakit lemah jantung terjadi. Jadi sepanjang apapun kalimat bisa kita sederhanakan. Oh, ini maksudnya A misalkan gitu ya.
Seperti itu. Jadi penyakit lemah jantung sebagai subjeknya terjadi sebagai inti dari predikatnya. 5 ya, ya. Kita lanjutkan. Silakan ada yang ingin ditanyakan untuk sampai 5. Kita lanjutkan ya sambil menunggu pertanyaan kalian. Sekarang nomor 6. Nah, untuk teks selanjutnya itu membahas mengenai apa? Doom scrolling ya. Nah, kita cek apa pertanyaan dari teks tersebut. Ini ditanyakan pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 3. Kalian lebih setujunya kita lengkapi dengan yang mana? Secara kata-kata kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Ada yang menjawab yang A, yang lain menjawab yang B. Kalimat 3 sudah kalian lihat ya di situ. Peneliti Johnson dari Universitas Florida yang mengatakan bahwa kebiasaan doom scrolling bisa jadi dipicu oleh apa nih? Karena banyaknya momentum beberapa tahun belakangan dan seterusnya. Apakah yang kalimat 3 itu? Silakan. Nah, silakan. Tadi ada yang menjawab yang A nih. Ya. Nah, Ibu akan cek dulu kalimat 3. Nah, teksnya berbeda ya. Tadi Ibu melihat tidak ada yang dilumpangkan. Nah, ternyata Ibu harusnya mengeceknya di teks yang kedua ya. Oke. Di kalimat 3 hal ini berawal dari banyaknya pengguna medsos. Kelanjutannya apa? Opsi A, B, C, D, E-nya. Yang A itu yang ingin mengakses berita terbaru, khususnya berita negatif, atau dan ingin mengakses berita baru, khususnya berita negatif, dan seterusnya. Apa perbedaannya? Oke, ini ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita lihat, sini ada perbedaan konjungsi ya. Ada yang, ada dan, ada sehingga, ini. Nah, kalau yang tanpa konjungsi. Nah, Ibu lisankan ya, kalimat 3 itu kalimatnya membutuhkan konjungsi apa atau tanpa konjungsi itu ya. Ibu lisankan ya, hal ini berawal dari banyaknya pengguna medsos. Nah, yang atau dan sehingga atau ingin. Nah, tadi ada yang menjawab yang A ya. Nah, tepat yang A ya. Jadi hal ini berawal dari banyaknya pengguna medsos yang ingin mengakses berita terbaru, khususnya berita negatif. Kayak gitu ya. Akan ada yang disampaikan. Jadi untuk memperluas pengguna medsos di sini, pengguna medsos yang mana? Nah, itu jadi kita gunakan konjungsi yang sesuai dengan yang ada. Kita lanjutkan. Kenapa bukan yang tanpa konjungsi? Kalau tanpa konjungsi, predikatnya jadi bertumpuk. Apa saja di kalimat 3 ada berawal ya. Predikatnya berawal. Kalau kita gunakan opsi E itu tidak ada konjungsi. Berarti, nah bertumpuk apakah maksudnya berawal atau mengakses gitu ya. Jadi lebih tepatnya kita butuhkan konjungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat gitu ya. Nah,
Jadi di sini sudah ya. Ada yang kurang setuju silakan. Oke. Ya, ini apa? Silakan nomor 7. Kalimat 8 dapat diungkapkan oleh kalimat yang mana? Nah, ini kalimat 8. Oh, sebentar. Kebiasaan doom scrolling lebih berisiko dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan mental tertentu, di antaranya seperti gangguan kecemasan, gangguan panik, PTSD, OCD, dan fobia sosial ya. Nah, di sini yang kalau pertanyaannya dapat diungkapkan melalui ya, minimal cari yang predikatnya sama, termasuk yang subjeknya sama, kayak gitu ya. Nah, karena dengan memunculkan predikat yang sama, gagasannya sama, gitu ya. Misalkan setelah makan, dia minum. Nah, sebenarnya intinya apa? Dia makan atau dia minum? Setelah makan dia minum, intinya dia minum. Karena setelah makan itu untuk menjelaskan kapan waktu dia minum, kapan dia minum gitu ya. Setelah makan, gitu ya. Misalkan sebelum minum dia makan. Nah, intinya apa? Intinya dia makan. Kayak gitu ya. Yang dilihat adalah induk kalimat. Nah, tadi ada yang menjawab? Nah, ada yang menjawab yang B. Terus ada yang menjawab yang E. Kita bahas ya. Ada yang B, ada yang E. Perbedaannya apa antara B dengan E? Kita bandingkan ya. Nah, kita pastikan dulu, kita ingat-ingat dulu. Predikatnya apa? Lebih berisiko ya. Atau lebih berisiko dialami. Kurang lebih kayak gitu ya. Gagasan yang disampaikan. Terus si subjeknya adalah siapa yang atau apa yang lebih berisiko dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan mental tertentu, yaitu kebiasaan doom scrolling ya. Bukan di kalimat 7 ya, kalimat 8 nomor 7 itu maksud ibu ya. Nah, kita cek B dengan E. Kita langsung fokus ke predikatnya ya. Itu di sini ada lebih berisiko dialami gitu ya. Kalau ibu lihat ini pendapat ibu. Nah, kalau yang E, sebentar. Ibu akan koreksi. Sebenarnya ini bisa nempel ya. Lebih berisiko dialami atau bisa predikatnya hanya lebih berisiko. Dialami oleh dan seterusnya itu bisa sebagai bisa sebagai pelengkap ya seperti itu. Nah, kalau yang E, nah berisiko nih. Oh, berisiko tinggi. Apakah semakna lebih berisiko dengan tinggi? Lebih dibilang ya, lebih berisiko dengan berisiko tinggi apakah sama atau berbeda? Nah, kalau di teksnya seperti apa nanti kita cek lagi. Kita samakan subjeknya ya. Subjeknya B dengan E itu sama-sama kebiasaan doom scrolling ya. Seperti itu. Kalau yang E ada jika dialami dan seterusnya. Nah, Ibu lisankan lagi kalimat berapa tadi? Kalimat 8 ya. Ibu lisankan. Kebiasaan doom scrolling lebih berisiko dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan mental tertentu ya dan seterusnya. Nah,
lebih berisiko dialami oleh seseorang yang mengalami dan seterusnya. Walaupun misalkan lebih berisiko dengan berisiko tinggi itu hampir sama ya, tapi secara makna ini berbeda. Lebih berisiko dialami oleh siapa? Berbeda dengan berisiko tinggi dan seterusnya, maknanya berbeda. Ya, di sini ada jikanya. Ini kalau dilihat ya, kalau ini pendapat Ibu ya, nah ini anggap sebagai pelengkap gitu ya, lebih berisiko untuk apa? Lebih berisiko dialami oleh dan seterusnya, ya. Ini satu kesatuan nih dialami dan seterusnya sebagai pelengkap. Ini pendapat Ibu ya. Nah, jadi berbeda ya. Di sini ada jika. Berarti ini penanda apa? Penanda anak kalimat ya. Penanda anak kalimat pengganti keterangan. Berarti intinya hanya di sini. Kebiasaan doom scrolling berisiko tinggi. Ada aja. Nah, jadi padahal intinya itu mencakup informasi dalam induk kalimatnya. Mencakup ini nih, kebiasaan sampai ujung. Kebiasaan doom scrolling lebih berisiko dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan mental tertentu. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bandung tepat nih. Minimal predikatnya sama ya. Apalagi selain predikat yang sama, subjek sama dan seterusnya. Ya, nomor 7 yang enggak. Kita lanjutkan nomor 8 nih. Nah, kata yang paling tepat menggantikan kata mencak pada konteks kalimat 2. Nah, kalimat 2 Ibu lisankan ya. Sementara itu, penelitian dari Universitas Florida mengungkapkan bahwa istilah doom scrolling tercetus pertama kali di aplikasi Twitter pada 2018 dan semakin populer pada 2020 ketika kasus pandemi COVID-19 ya, pandemi COVID-19 memuncak. Nah, kita bisa ganti diksi memuncak dalam konteks kalimat 2 dengan apa? Tadi ada yang menjawab, bentar Ibu. Sudah Ibu cek ya. Jawaban tadi dia menjawab yang nanya. Itu apa? Melonjak. Ibu akan cek di KBBI nih. Arti melonjak ya. Melonjak itu meloncat ke atas dengan kedua belah kaki hendak mencapai sesuatu. Melonjak juga diartikan melambung, tentang bola dan sebagainya. Meninggi. Nah ini arti lain dari melonjak itu meninggi atau berbicara dan sebagainya yang muluk-muluk. Diartikan juga meningkat atau naik dengan mendadak, tentang harga contohnya. Harga emas melonjak tinggi. Artinya apa? Melonjak itu meningkat ya. Dalam konteks yang lain meloncat, melambung, meninggi, meningkat. Berarti antara D dengan E sama maknanya ya, meningkat dan melonjak sama maknanya. Melambung juga sama. Meningkat, melonjak, melambung semakna, sejajar maknanya. Kayak gitu. Nah, dari beberapa kata yang maknanya sejajar, ada persamaan makna gitu ya, bersinonim. Tapi kita pilih yang segagasan. Atau kita pilih maksudnya bukan segagasan ya, diksinya sesuai dengan konteksnya itu maksudnya. Diksinya sesuai dengan konteks kalimat 2. Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya ya, yaitu yang delta, yaitu meningkat. Konteksnya itu, nah, ketika kasus pandemi COVID-19 memuncak. Ketika kasusnya itu apa? Meningkat. Kenapa bukan melonjak dan yang lain-lain? Kenapa bukan melambung gitu ya? Kalau melonjak itu
konteksnya meloncat ke atas gitu ya, walaupun di sini ada arti yang dalam konteks yang lain kayak gitu ya. Yaitu arti lainnya meningkat ya atau naik dengan mendadak tentang harga. Sebenarnya bisa juga dalam konteks itu, tapi ini kata melonjak ini makna awalnya itu adalah meloncat ke atas, salah satu artinya gitu. Nah, sementara kan yang dalam konteks kalimat dua itu memuncak di sini. Nah, yang semakna dengan memuncak apa? Ya, itu diartikan menuju puncak gitu ya. Diartikan juga meningkat tinggi-tinggi atau membubung tinggi-tinggi atau menjadi sangat genting, tegang, dan sebagainya. Arti yang mana? Nah, yang delta ya dari kata kunci yang kita temukan, salah satu arti memuncak itu adalah meningkat. Di sini konteksnya meningkat tinggi-tinggi dan seterusnya. Meningkat tadi adalah istilah lain dari melonjak, istilah lain dari melambung ya. Jadi diksi yang sesuai ya. Kenapa tidak kita pilih melambung? Melambung itu lebih ke bola gitu ya, melambung. Konteksnya gimana? Bola kayu tidak dapat melambung, kayak gitu. Ya, jadi dalam konteks kalimat dua kita ganti menjadi meningkat ya, tambahan delta. Kita lanjutkan. Sudah, nomor 8 yang delta meningkat. Tadi ada yang di soal yang sebelumnya. Jadi ada yang E, ada yang delta. Nah, kita pilih yang delta ya untuk soal nomor 8. Sekarang ke soal nomor 9. Nah, kalian menjawab yang benar. Simpulan teksnya itu, nah, kamu boleh munculkan jawaban kalian untuk soal nomor 9. Simpulan. Kalian setuju yang kata kuncinya adalah tentu kata kunci yang muncul dalam teksnya. Boleh kalian salah satunya gitu ya. Salah satunya kita munculkan kata kunci dari gagasan utamanya atau kalimat utamanya. Nah, kita cek ya. Nah, kita lihat. Bisa dengan cara apa? Ambil ide pokok dari setiap paragraf. Di sini ada berapa buah paragraf? Ada 2 buah paragraf ya. Kalimat 1, studi yang dilakukan Universitas Florida menemukan bahwa doom scrolling dapat dikaitkan dengan rasa takut ketinggalan informasi dan selalu ingin terhubung secara online dengan handphone. Gitu ya. Terus di paragraf 2-nya, ide pokoknya apa? Menilik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Universitas Florida masih belum jelas apakah doom scrolling menjadi penyebab kecemasan atau justru sebaliknya. Katanya nih kecemasan, apakah sebaliknya ini kecemasan penyebab kecemasan atau justru sebaliknya ya. Ulang-ulang ya, ulang. Jadi masih belum jelas katanya apakah doom scrolling menjadi penyebab kecemasan atau justru sebaliknya, yaitu apa? Yang kecemasan dapat meningkatkan kepanikan dan kekhawatiran. Nah, berarti yang mana? Oke, yang jawab yang ini, silakan. Ada yang menjawab yang C. Kita bahas ya. Nah, untuk nomor 9 tepat yang C. Jadi kata kunci yang kita temukan di ide pokok dari setiap paragraf, dari 2 paragraf tersebut, gitu ya. Yang C, studi menemukan bahwa doom scrolling dapat dikaitkan dengan rasa takut ketinggalan informasi
dan selalu ingin terhubung secara online dengan handphone. Nah, itu kita temukan dari gagasan utama paragraf pertama gitu ya. Tetapi masih belum jelas apakah doom scrolling menjadi penyebab kecemasan atau justru sebaliknya. Nah, itu kita temukan pada gagasan utama paragraf kedua gitu ya. Itu mewakili keseluruhan dapat dijadikan simpul. Salah satu cara mengambil kesimpulan dari beberapa buah paragraf, salah satunya ya, salah satunya bisa seperti itu. Nah, sudah itu nomor 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kalian setuju dengan jawaban yang mana untuk nomor 10? Yang ditanyakan apa? Kalimat yang tidak logis. Apakah di kalimat 1, 3, 6, 7, atau 8? Kita cek ya teksnya ya. Diawali dari opsi A itu kalimat 1. Nah, studi yang dilakukan Universitas Florida, nah ini studi sampai Florida apa itu? Subjek ya. Menemukan predikat. Oke, ada yang sudah menjawab nih. Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, yang lain bagaimana nih? Tadi ada yang sudah menyebutkan jawabannya. Yang lain apakah punya jawaban juga? Nah, jadi kita cek predikatnya itu untuk kalimat 1 menemukan ya. Bahwa dan seterusnya itu sebagai objek ya. Ibu lisankan saja ya. Nah, jadi SPO minimal SP-nya jelas. Dan kalau dilihat penggunaan kata-katanya aman, tidak ada yang boros ya. Penggunaan kata-katanya, konjungsinya dan lain-lainnya masih aman. Preposisi dan pronominalnya masih aman ya. Boleh dicek kembali. Kita lanjutkan ke kalimat 3. Nah, sebelum ke kalimat 3, tadi ada yang sudah menjawab yang delta katanya harus ada tambahan kata dan setelah produktif katanya. 8. Tentunya hal tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari hingga berujung pada kelelahan mental yang mengganggu kesejahteraan kualitas hidup ya. Nah, sebentar. Kalimat berapa? Ibu cek kembali ya tadi jawaban teman kalian. Yang delta, oh, kenapa ibu tadi baca yang E ya? Kalimat yang delta itu 7 ya, kalimat 7. Tambahkan harus ada ini katanya, ada tambahan kata dan setelah produktif. Ibu ulangi ya. Kalimat 7. Selain itu, doom scrolling juga dapat menyebabkan seseorang menjadi mudah tersinggung, kurang produktif gitu ya. Konsentrasi awal setelah produktif, katanya di sini kita tambahkan dan konsentrasi yang memburuk. Nah, memang harusnya ada konjungsi ya yang kita gunakan dalam pemerincian yang lebih dari 2 ya. Mau pemerinciannya 2, lebih dari 2 dan seterusnya gitu ya. Itu kita butuh konjungsi ya. Di sini, nah apakah itu bisa menjadi alasan kalimat tersebut tidak logis? Nah, kita simpan dulu ya. Kita cek kalimat 3. Kita cek kalimat 3. Tadi opsi A itu 1, opsi B 3. Nah, kita cek 3. Peneliti Johnson dari Universitas Florida yang mengatakan bahwa kebiasaan doom scrolling bisa jadi dipicu karena dan seterusnya. Nah, kalau dilihat subjeknya apa? Di sini ada yang ya. Peneliti Johnson yang mengatakan bahwa dan seterusnya. Nah, subjek dari awal sampai akhir ya. Untuk memunculkan predikat bagaimana? Kita hilangkan apanya? Nah, yang di sini yang menghalangi predikatnya. Nah, jadi
subjeknya itu peneliti sampai Florida. Peneliti Johnson dari Universitas Florida sebagai subjek. Nah, yangnya sudah dihilangkan ya. Jadi kan kalau ada yang, ya, selama tidak ada partikel lah ya sebelumnya. Nah, kalau ada yang di sini, berarti harus nyambung sampai masih terus nyambung gitu ya, sebagai perluasannya. Nah, setelah yangnya dihilangkan, predikatnya muncul. Itu apa? Mengatakan predikatnya. Bahwa dan seterusnya ini sebagai apa? Bahwa dan seterusnya sebagai objek. Sampai terakhir itu sebagai objek. Kayak gitu ya. Sudah, seperti ini saja. Kenapa objek, bahwa dan seterusnya? Karena di kalimat aktif ya. Bahwa dan seterusnya ini objek. Nah, setelah yangnya dihilangkan, SP-nya muncul. Kayak gitu. Jadi, 10 jawabannya adalah yang Bandung, kalimat 3. Ini tidak logisnya, karena SP-nya tidak jelas gitu ya. Untuk yang tadi kurang dan ya, nah kita lihat di sini ada yang lebih harus kita perbaiki. Terlihat ketidaklogisan, maksudnya adalah tidak efektif ya dalam konteks ini dengan tidak muncul SP-nya. Seperti itu. Apakah mungkin kan kalau tidak ada konjungsi dan itu jadi tidak efektif yang tadi ya? Contoh yang dalam pemerincian tadi masih aman gitu ya selama subjek predikatnya jelas. Karena apa? Kalau subjek predikat jelas, gagasannya jadi terpahami. Gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu, nah sebenarnya ada kemungkinan juga untuk lebih memperjelas gitu ya. Dalam pemerincian kita gunakan dan, tapi di sini biasanya arahnya ke gagasannya harus terpahami dengan SP-nya. Harus jelas, apalagi konjungsi, pronomina, preposisi harus tepat penggunaannya. Kayak gitu. Tepat penggunaannya di sini, apakah misalkan sedangkan tidak boleh di awal, tidak boleh di awal kalimat, tetapi juga tidak boleh di awal kalimat, dan juga tidak boleh di awal kalimat, kayak gitu ya. Itu contoh penggunaan kata-kata yang harus tepat dalam hal ini konjungsi ya. Seperti itu. Nah, silakan ada yang disampaikan. Jadi 10 kalimat 3 ya. Tadi SP-nya tidak jelas, terutama predikatnya ya, belum muncul. Nah, kalau gitu kita jeda dulu ya, 5 menit, nanti kita lanjutkan. Silakan, Ibu beri waktu istirahat 5 menitan ya. Untuk kita lanjutkan setelah ini LBI. Silakan.